Halo, salam bahagia untuk kita semua. Ketemu lagi dengan aku Aldo di Aldo Nachil Channel. Buat teman-teman, apa kabar? Kali ini aku akan bercerita tentang Eyang Semar, teman-teman. Teman-teman, Eyang Semar itu adalah anak dari Sang Yang Tunggal. Sang Yang Tunggal adalah anak dari Sang Yang Wenang. Nah, dalam ceritanya teman-teman, Semar adalah Ismaya ya teman-teman. Batara Ismaya, anak dari Sang Yang Tunggal, dan Sang Yang Tunggal adalah anak dari Sang Yang Wenang. Nah, dalam ceritanya, si Semar ini lahir dari telur teman-teman, bersama dua saudaranya, ya, yang bernama Antaga dan Manikmaya. Dan Semar sendiri itu adalah Batara Ismaya. Jadi, Semar adalah bagian dari dewa teman-teman, dalam cerita ini. Nah, Semar diceritakan itu lahir dari putih telur. Nah, kakaknya Antaga itu lahir dari kulit telur, teman-teman. Dan adiknya Manikmaya itu lahir dari kuning telur, ya. Nah, dikisahkan pada suatu ketika Ismaya dan kakaknya Antaga itu berebut kekuasaan, teman-teman, untuk menggantikan posisi ayahnya Sang Yang Tunggal di Kayangan. Nah, pada saat itu mereka bertarung, teman-teman, dengan memakan gunung. Nah, Antaga itu gagal untuk memakan gunung, makanya mulutnya robek, teman-teman. Dan Ismaya berhasil, tetapi saking besar gunungnya, perutnya jadi lebar, jadi gemuk, ya. Ismaya jadi berubah jadi gemuk gitu ya. Nah, dengan begitu terus dilihat sama Sang Yang Tunggal, oh ternyata Antaga dan Ismaya itu berbuat kesalahan, dan akhirnya Manikmaya yang tidak ikut-ikutan pada saat itu, dia malah yang melaporkan kedua kakaknya, dan dia yang jadi pewaris, ya, dia jadi pewaris tahta Kayangan, dan dia disebut dengan Batara Guru, disebut dengan nama Batara Guru, ya, Manikmaya ini. Nah, terus akhirnya karena Antaga dan Ismaya itu berbuat kesalahan, dia dihukum, ya, wajahnya berubah, ya, Antaga jadi jelek, bibirnya robek, ya, terus si Ismaya jadi gemuk, jadi jelek gitu juga gitu ya. Dan mereka diturunkan ke dunia, teman-teman. Diturunkan ke bumi mereka ini, ya. Sementara adiknya Manikmaya itu di Kayangan, ya. Nah, si Semar ini itu dijadikan pemomong kebaikan, teman-teman. Sementara Antaga itu dijadikan pemomong kejahatan atau keburukan, ya. Ismaya namanya berubah menjadi Semar, ya, seperti yang tadi dikatakan. Terus Antaga berubah namanya jadi Togok, teman-teman, ya. Nah, akhirnya mereka turun ke bumi nih, gitu ya. Dan sekarang fokus ke arah Semarnya, dan fokus ke arah Semarnya. Si Semar ini mempunyai 3 anak, teman-teman. Ya, 3 anaknya namanya Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah, Gareng ini adalah penebusan karma fisik, dan Petruk adalah penebusan karma lisan, teman-teman. Ya, mereka. Dan satu lagi, Bagong adalah simbol dari kepolosan atau cerminan dari Semar sendiri, karena dia tercipta dari bayangan Semar, ya. Nah, teman-teman tahu gak kenapa aku lagi pengen fokus sama cerita Semar? Karena kalau dilihat dari cerita-cerita sebelumnya itu banyak banget filosofis dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman. Ya, Semar ini asli memang karangan atau ciptaan Pujangga Jawa, ya, atau sastrawan Jawa di zaman dulu, ya. Dan dirinya digambarkan dengan penuh simbolik, teman-teman. Ya. Kalau kita selalu ngelihat Ascended Master atau Mahaguru itu cakep-cakep, keren-keren, ya. Tetapi di sini kita lihat seorang pemomong spiritual, pemomong kesatria, ataupun seorang penasehat spiritual itu dengan wajah yang nggak cakep, yang jelek karena dikutuk, gitu. Nah, tapi Semar ini adalah simbol dari kesederhanaan dan simbol dari tawa, teman-teman, ya. Nah, di situ kita bisa belajar. Terus selain itu, Semar juga sebagai lambang kebijaksanaan dan keseimbangan. Kalau teman-teman ngelihat, ya, rambutnya Semar itu seperti ada kuncungnya, seperti itu adalah simbol anak-anak, dan wajahnya tua, ya. Itu artinya adalah tua dan muda, teman-teman. Simbol dari tua dan muda. Terus badannya laki-laki tetapi berdada
wanita gitu. Nah, itu adalah simbol dari dualitas ya. Artinya perempuan dan laki-laki. Terus matanya terlihat sedih, tapi bibirnya selalu tersenyum. Nah, itu juga sebagai simbol teman-teman bahwa hidup itu ada senang dan sedih gitu ya. Nah, makanya di sini banyak kita bisa banyak mendapatkan ilmu ya dari hanya satu simbol Semar dan satu cerita tentang Semar ya teman-teman ya. Banyak ilmu yang dititipkan oleh para leluhur-leluhur kita dalam satu simbol ini teman-teman. Dan kalau kita renungkan, kita telaah lebih dalam, itu akan jadi panduan kita menjalani sebuah kehidupan ya. Kayak Semar adalah simbol dari kebijaksanaan dan dualitas ataupun keseimbangan ya, bahwa dalam menjalani hidup itu bahwa ada hitam dan putih gitu ya, nggak bisa dua-duanya satu kita ambil, jadi kita harus bisa menjalankan kedua dualitas itu teman-teman ya. Dan Semar juga dikenal sebagai pemomong atau penasehat spiritual teman-teman, khususnya di tanah Jawa. Nah, ya walaupun Semar terlihat jelek, terlihat nggak bagus deh pokoknya ya dibanding ngelihat Batara Guru ya, ataupun Batara-Batara yang lain atau guru-guru yang lain gitu ya. Tetapi Semar itu adalah simbol dari kesederhanaan ya. Dan Semar itu juga adalah simbol dari kebahagiaan, tawa, canda gitu ya. Dan simbol juga dari ketidaksempurnaan adalah sesuatu yang sempurna teman-teman gitu. Nah, banyak hal yang bisa kita lihat ya dari anak-anaknya Semar sendiri yang sekarang mengikutinya gitu ya. Seperti Gareng, penebus karma fisik, Petro, penebus karma lisan, dan Bagong sebagai cerminan dari Semar sendiri atau sesuatu yang membawa tawa, hiburan, canda gitu ya. Ya, Semar juga mengajarkan bahwa hidup itu harus menyenangkan teman-teman. Jadilah pribadi yang menyenangkan, percuma banyak ilmu pengetahuan, tetapi kalau lu nggak asik gitu istilahnya. Hidup itu ada dua sisi, kadang kita bisa berbuat benar, kita kadang juga bisa berbuat salah, tetapi tetap jadilah orang-orang yang menyenangkan ya, karena Semar selalu membawa keceriaan, selalu membawa kebahagiaan, dan selalu membawa nasihat-nasihat dalam simbol-simbol dan lambang-lambang yang ada di dalam dirinya. Semoga ini jadi permenungan, dan sekian videoku kali ini. Salam bahagia untuk kita semua.